Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara mengenai perkembangan fisik dan motorik halus pada anak usia sekolah dasar, umur 7-12 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik. Apa itu perkembangan fisik? Nah, perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dari dalam tubuh seperti pertumbuhan otak dan hormon dan lain sebagainya. Dan perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, dan disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung dan penglihatan dan juga lain sebagainya. Nah, yang kelima ada fase remaja, adalah kondisi di mana telah terjadi masa transisi dan dari fase kanak-kanak ke masa remaja. Usia mereka berkisar antara 18 sampai 22 tahun. Terjadi perubahan fisik dan psikologi yang sangat pesat. Yang pertama itu ada fase pranantal, adalah masa pertumbuhan sampai masa kelahiran. Pada masa ini terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa, yaitu dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap. Proses ini sebagian terjadi dalam masa sebelum kelahiran. Yang kedua itu ada fase bayi, adalah perkembangan yang terjadi saat usia kelahiran dalam usia 2 tahun atau 24 bulan. Yang ketiga ada fase kanak-kanak, adalah masa usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini adalah di mana anak sudah mulai memiliki keterampilan yang berhubungan dengan kesiapan menuju sekolah, rasa ingin tahu yang besar, dan bagaimana anak ingin berlatih menggunakan bahasa atau sedang berlatih berbicara dengan kalimat yang lengkap. Yang keempat itu ada fase kanak-kanak tengah dan akhir, adalah fase pada usia 6 sampai 11 tahun. Perubahan yang terjadi sangat. Yang keempat ada fase kanak-kanak tengah dan akhir, adalah fase pada usia 6 sampai 11 tahun. Pertumbuhan yang terjadi sangat pesat dan banyak aspek. Sudah mampu melakukan aktivitas formal di sekolah, kemudian kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung dapat dipastikan dapat dilakukan, dan mulai mampu bergaul dengan teman lain. Sumantri juga menjelaskan bahwa perubahan pada perkembangan merupakan produk dari proses biologis, kognitif, dan juga sosial. Proses ini terjadi pada perkembangan manusia, bahwa ada fase-fase yang dilewati. Santorik berpendapat bahwa manusia ada 5 fase perkembangan. Perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah proses untuk menghasilkan keterampilan dan pola gerakan yang dilakukan oleh anak-anak. Keterampilan motorik halus adalah penggunaan sejumlah otot-otot kecil seperti jemari, tangan yang membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata. Perkembangan motorik halus pada anak berpengaruh terhadap kecerdasan otak, nilai, kepercayaan diri, sikap, dan keterampilan pola gerakan pada hal-hal kecil. Saya akan menjelaskan bagaimana contoh kasus atau permasalahan mengenai perkembangan motorik halus pada anak usia 7-12 tahun. Para ahli berpendapat bahwa setiap usia anak memiliki karakteristik pada perkembangan motorik halusnya. Misalkan anak 7 tahun mereka sudah mampu menggunakan tangannya untuk menulis huruf cetak. Anak 8-9 tahun mereka sudah mampu menggunakan tangannya secara leluasa dalam menulis huruf tegak bersambung. Dan untuk anak 9-12 tahun mereka sudah mampu menggunakan tangannya dalam menguasai teknik-teknik tertentu dalam membuat suatu kerajinan. Jadi kelompok kami melakukan observasi dan wawancara kepada 2 orang anak. Yang pertama itu ada anak laki-laki dan perempuan yang berusia 8 tahun dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak tersebut memiliki kemampuan motorik halus positif dan negatif. Bentuk tes yang dilakukan adalah menyuruh mereka untuk menulis kalimat tegak bersambung
dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak tersebut memiliki kemampuan motorik positif atau negatif. Setelah melakukan pengetesan, ada 4 indikator dalam tes tersebut. Yang pertama itu adalah bentuk dan ukuran tulisan, spasi antar huruf, kesejajaran, dan kerapian tulisan. Setelah melakukan pengetesan, adapun hasil yang didapatkan adalah bahwa anak laki-laki ini mampu memenuhi 4 indikator yang tadi, sedangkan anak perempuan ini belum mampu memenuhi semua indikator yang saya sebutkan. Misalkan dari bentuk dan ukuran, anak laki-laki ini mampu menulis huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan pada buku tulis halus, dan sebaliknya anak perempuan ini belum mampu memenuhi indikator tersebut. Dari segi spasi antar huruf, anak laki-laki ini memiliki kemampuan spasi antar hurufnya itu selalu konsisten, tidak ada yang terlalu jauh, tidak ada terlalu dekat. Tetapi anak perempuan ini spasi antar hurufnya terlihat rancu karena ada huruf yang spasinya terlalu jauh dan ada yang spasinya terlalu dekat. Dari segi kerapian tulisan, anak laki-laki ini tidak pernah melakukan coretan sekalipun pada saat dia menulis, sedangkan anak perempuan ini dia selalu menggunakan coretan apabila dia menulis huruf atau kata yang salah. Nah, dari hasil yang tadi saya sebutkan dapat disimpulkan bahwa anak laki-laki ini memiliki perkembangan motorik halus yang positif, dan anak perempuan yang saya sebutkan tadi itu memiliki perkembangan motorik halus yang negatif. Hal tersebut didasarkan oleh pemaparan teori yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Sekian. Saya akan menjelaskan faktor-faktor perkembangan fisik dan faktor-faktor motorik halus. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu faktor-faktor perkembangan fisik. Yang pertama, faktor-faktor perkembangan fisik terjadi sebelum lahir. Umpamanya ketika ibu kekurangan nutrisi, janin terkena virus atau keracunan dan penyakit lainnya. Yang kedua, faktor-faktor ketika lahir atau saat kelahiran. Faktor-faktor ini antara lain adalah pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan oleh tekanan dan dinding rahim ibu sewaktu ia dilahirkan. Faktor yang ketiga adalah faktor yang dialami bayi sesudah lahir. Nah, seperti pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin itu terpukul atau mengalami serangan sinar matahari. Nah, selanjutnya ada faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Antara lain karena bayi ditinggalkan ibu atau ayah atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan dalam suatu lembaga seperti rumah sakit, panti asuhan, perawatan bayi, dan lain-lain. Nah, sehingga mereka kekurangan sekali mendapatkan perawatan jasmaniah dan cinta kasih orang tuanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor motorik halus menurut Desmita. Yang pertama yaitu ada perbedaan individual, keberagaman karakteristik antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Yang kedua itu ada hereditas atau pembawaan. Nah, pengaruh genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Yang ketiga itu ada lingkungan, yaitu pengaruh yang berasal dari luar diri individu. Keluarga salah satu lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang, baik keluarga inti. Faktor ekonomi sosial yang menjelaskan individu atau keluarga mencangkup pendapatan, pekerjaan, serta pendidikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan motorik halus pada anak, sesuai dengan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu keterlambatan motorik halus yang berkaitan dengan kemampuan anak sekolah dasar dalam menulis huruf tegak bersambung. Adapun solusi yang dapat dilakukan, yang pertama yaitu melakukan aktivitas penguatan otot dan jari. Hal ini dapat dilakukan dengan meremas kertas, memegang pensil dengan benar, atau menggunakan bahan manipulatif kecil yang dapat memperkuat kemampuan otot dan jari yang merupakan elemen penting dalam menulis. Yang kedua yaitu melakukan penguatan koordinasi mata dan tangan. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan
merangkai puzzle, mewarnai, atau memotong. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan motorik halus yang berkaitan dengan koordinasi mata dan tangan. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan tulis yang sesuai. Pastikan anak memiliki alat tulis yang sesuai sehingga mereka merasa nyaman saat menulis. Yang keempat yaitu latihan membuat garis dan bentuk sederhana. Latihan ini dapat dilakukan dengan menulis garis lurus dan membuat garis melingkar sebelum memasuki penulisan angka dan huruf. Hal ini dapat membantu kemampuan dasar menulis pada anak. Yang kelima yaitu jadikan proses belajar menulis ini menjadikan hal yang menyenangkan dengan permainan tulis seperti teka-teki huruf dan menggunakan papan interaktif untuk melibatkan anak dalam proses belajar menulis sehingga mereka tidak merasa tertekan. Yang keenam yaitu konsisten dalam latihan menulis. Hal ini dapat meningkatkan saraf dan kemampuan motorik halus pada anak. Namun perlu diingat, hal yang paling penting adalah dukungan yang positif dari lingkungan dan keluarga sehingga dapat meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak.